Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bahasa Indonesia kelas 9 Ibu Sri Sunarsi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Keisha dan rekan saya Syakira akan menyampaikan pidato kami tentang transportasi umum yang belakangan ini sudah mulai bermunculan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Gambar ini merupakan perbandingan langit Jakarta sebelum dan sesudah pandemi. Bukankah yang sesudah pandemi terlihat lebih cerah daripada sebelumnya? Lalu, apakah kalian pernah melihat gambar kondisi kota-kota termacet di dunia seperti kota Moskow dan Los Angeles? Atau apakah kalian pernah merasakan kemacetan di kota Jakarta yang merupakan salah satu kota termacet di Asia Tenggara? Dari kondisi kota-kota tadi, coba kita bandingkan dengan kondisi kemacetan di negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara maju, namun kondisi kemacetannya lebih baik daripada kondisi kota Jakarta. Sebenarnya apa yang membuat kondisi kemacetan di negara Jepang seperti itu? Jawabannya adalah karena kebanyakan dari masyarakat Jepang telah menggunakan transportasi umum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data, sekitar 80% dari 128 juta penduduk Jepang telah memanfaatkan transportasi umum dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itu sangat jauh berbeda dengan hanya 5% dari 270 juta penduduk Indonesia yang telah memanfaatkan transportasi umum dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Jepang memilih menggunakan transportasi umum karena dinilai lebih murah, lebih tepat waktu, dan lebih nyaman daripada ketika mereka menggunakan kendaraan pribadi. Dengan menggunakan transportasi umum, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar ketika mereka menggunakan kendaraan pribadi yang memerlukan biaya ongkos parkir, bensin, biaya servis, serta pajak kendaraan. Mereka hanya perlu membayar tarif untuk menggunakan transportasi umum yang jauh relatif lebih murah daripada menggunakan transportasi pribadi. Walaupun jelas, kualitas transportasi umum di negara Jepang sangat berbeda dengan di negara kita Indonesia. Tapi akhir-akhir ini pemerintah telah berupaya untuk menambah dan memperbaiki fasilitas transportasi umum di Indonesia. Akhir-akhir ini pemerintah telah mengembangkan berbagai transportasi umum di Indonesia. Misalnya Moda Raya Terpadu atau MRTJ yang telah diresmikan pada tahun 2019 yang lalu. Sebagai transportasi umum, MRT Jakarta memiliki beberapa kelebihan untuk menarik minat masyarakat. Misalnya, pada tanggal 26 Agustus kemarin, pemerintah menerapkan tarif baru untuk transportasi umum di Jakarta. Untuk menaiki transportasi umum yang ada di Jakarta, masyarakat hanya perlu membayar tarif maksimal Rp10.000. Bukankah tarif tersebut sangat murah dibandingkan jika kita menggunakan kendaraan pribadi? Jangkauan MRTJ sendiri telah meliputi dari ujung Salan Jakarta, tepatnya di Stasiun Lebak Bulus, hingga Stasiun Bundaran HI yang ada di Jakarta Pusat. Bahkan saat ini MRT telah direncanakan untuk menambah trayeknya agar meliputi Jakarta Utara di Stasiun Kampung Badan, Jakarta Timur di Stasiun Kembangan 2, serta Jakarta Barat di Stasiun Ujung Menteng. Kelebihan lain dari adanya MRT adalah tempat duduk dan stasiun yang nyaman. Karena terbilang masih baru, tentunya stasiun MRTJ lebih futuristik daripada stasiun kereta pada umumnya. Contoh lain dari kendaraan umum yang ada di sekitar kita adalah Teman Bus. Teman Bus yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan merupakan salah satu dari sekian banyak transportasi umum yang dapat ditemukan di sekitar kita. Banyak anak SMP Negeri 4 Pakem yang memanfaatkan Teman Bus, terutama trayek K1J dan K3J untuk bepergian. Sebagai anak SMP yang belum mempunyai SIM, tentunya banyak anak yang masih kesulitan dalam mengandalkan orang tua untuk mengantar jemput dan atau bepergian bersama teman-temannya. Bisa saja kita menggunakan transportasi umum lainnya seperti taksi atau ojek online. Namun, tarif yang digunakan tentunya akan terasa lebih mahal daripada ketika kita menggunakan transportasi umum ini. Fasilitas yang diberikan juga tidak kalah bagus,
seperti kebersihan selalu terjaga, adanya hand sanitizer, adanya alat-alat keselamatan seperti pemadam api dan pemecah kaca yang bisa kita gunakan ketika ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Tidak hanya teman bus, 17 trayek Trans Jogja juga tidak kalah bagus. Dengan keberadaan 17 trayek Trans Jogja dan 3 trayek teman bus ini, kita menjadi lebih mudah dalam bepergian. MRT, teman bus, dan Trans Jogja hanya sebagian kecil dari bukti majunya transportasi umum di Indonesia. Masih banyak lagi nih transportasi umum lainnya yang tidak kalah bagus dari 3 transportasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dari berbagai macam transportasi umum tersebut, ada berbagai macam dampaknya juga loh, mulai dari positif dan negatif. Dampak positif adanya transportasi umum ini adalah kita jadi lebih hemat biaya yang kita keluarkan ketika bepergian. Selain itu, waktu yang kita gunakan juga lebih sedikit daripada ketika kita menggunakan kendaraan pribadi, sehingga kita bisa mencapai tempat tujuan lebih cepat daripada ketika kita menggunakan kendaraan pribadi. Tak hanya itu, bila kita menggunakan transportasi umum, kita juga bisa mengurangi angka kemacetan di jalan raya. Kemacetan di jalan raya sering terjadi karena masih marak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi mereka, sehingga lalu lintas menjadi tidak tertib dan timbullah kemacetan itu. Selain mengurangi angka kemacetan, kita juga bisa mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari asap kendaraan. Semua hal yang ada di dunia ini, jika ia memiliki sisi positif, maka tentunya ia akan memiliki sisi negatif pula. Sisi negatif atau dampak negatif dari adanya transportasi umum ini adalah kita harus bangun lebih awal agar kita tidak tertinggal terhadap transportasi umum yang kita gunakan. Selain itu, kita juga harus mampu memahami rute transportasi yang akan kita naiki agar kita tidak tersesat atau salah tujuan. Tak hanya itu, transportasi ini tentunya akan dinaiki oleh banyak orang asing yang pastinya kita tidak tahu bagaimana sifat dan perilakunya. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk terus menjaga barang bawaan kita seperti handphone, dompet, dan barang penting lainnya. Jadi, kita dapat turut serta dalam mengurangi kemacetan, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan transportasi umum seperti MRTJ, teman bus, dan Trans Jogja. Karena itu, marilah kita membiasakan diri menggunakan kendaraan pribadi. Lagi pula, banyak juga kan manfaat yang kita dapatkan ketika kita menggunakan transportasi umum, seperti lebih hemat biaya, dan kita ikut berperan untuk memperlambat kehancuran bumi. Kalau begitu, masih ada kekurangan kita menaiki transportasi umum, sebab kita masih sering mendengar adanya berita pencurian, kehilangan, pencopetan, maupun pelecehan di transportasi umum. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati ketika menaiki transportasi umum. Sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ketika menyampaikan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi